saudara semua. Shalom. Pertama-tama kita pada bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas sebelumnya kita bisa ada saat ini. Baik, kita akan memulai debat pada pagi hari ini, tapi kiranya kita harus memperkenalkan diri. Saya Muhammad Binasa sebagai moderator dan teman saya. Kita hari ini kita akan membahas debat mengenai kepemimpinan karismatik tidak seharusnya dijadikan modal utama dalam sistem organisasi modern. Fokus kepemimpinan karismatik masih selaras dengan prinsip modern seperti transportasi, kolaborasi, dan meritokrasi. Baik, saya akan memberikan perkenalan terlebih dahulu kepada tim pro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mariola Cisna Kanadia dengan NIM 24940092 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Gedi Gasera Vitala sebagai berbicara 2 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Agnes Manu, berbicara 3 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Jalil Pung, berbicara 4 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Aluman, saya pembicara 5 dari tim pro. Kita memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Baik, saya atas nama Angga dan Putra Sahabat dari tim kontra pembicara 1. Kenalkan, nama saya Rani Dikenal, pembicara 2 dari tim kontra. Saya Yudi Berita, pembicara 3 dari tim kontra. Saya Aryan Mungkin Awan, pembicara 4 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Denardo Yabes Kemudian Bulan dengan NIM 8419 pembicara 5 tim kontak. Baik, kita akan langsung pada argumen dari kedua tim. Jadi saya berikan kepada tim pro untuk memberikan argumen terhadap mosi yang dijelaskan. Ya, dari mosi kepemimpinan karismatik tidak seharusnya dijadikan modal utama dalam sebuah organisasi. Saya setuju karena itu terjadi karena ketergantungan pada sebuah individu. Ketika kepemimpinan karismatik dijadikan modal utama, itu membuat kepemimpinan merasa bahwa dirinya bahwa dirinya itu merupakan pemimpin utama. Jadi dia tidak mau mendengarkan pendapat dalam orang lain, tidak mau mendengarkan kolaborasi dari orang lain. Baik, kepada tim kontra memberikan argumen. Mohon maaf, waktunya itu 1 menit saja. Silakan. Mulai sekarang. Baik, terkait dengan transparansi pemimpinan karismatik seringkali berpusat pada visi dan kepribadian kepemimpinan yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan budaya organisasi yang sangat tergantung pada interpretasi dan keputusan kepemimpinan tunggal. Informasi mungkin tidak dibagi secara terbuka karena dikhawatirkan dapat mengurangi aura atau otoritas kepemimpinan. Keputusan bisa jadi didasarkan pada intuisi atau keyakinan pribadi. Pemimpin karismatik yang sulit untuk ditelusuri kembali atau dipertanggungjawabkan secara transparan. Bagaimana mungkin transparansi dapat dijamin jika alur informasi sangat tergantung pada satu individu yang Kita memberikan kepada tim pro untuk memberikan kepada. Karisma itu bersifat subjektif dan tidak bisa diwariskan. Kepemimpinan karismatik sangat bergantung pada kekuatan personal pemimpin, dari gaya bicara, pembawaan, dan daya tarik. Tapi masalahnya karisma itu tidak bisa diajarkan secara sistematis, tidak bisa diukur dengan objektif, dan tidak menjamin keberlangsungan organisasi. Terima kasih. Kepada tim kontra.
dengan modus ini karena kalau dibilang kepemimpinan karismatik itu disampingkan sebagai model utama dalam organisasi modern, justru kami percaya bahwa pemimpin karismatik itu masih selaras dengan prinsip modern seperti transparansi, kolaborasi, dan meritokrasi. Pemimpin yang punya karisma itu seharusnya mempunyai kemampuan kepemimpinan lebih dekat memimpin. Kalau kemampuan kepemimpinan dipakai dengan benar, bisa bikin keterbukaan jadi lebih diterima, kerjasama jadi lebih selamat, dan sistem pengembangan yang adil tetap berjalan. Jadi tidak adil kalau kita langsung bilang pemimpin karismatik tidak seharusnya menjadi modal utama dalam sebuah organisasi. Banyak orang yang berpikir kepemimpinan karismatik sudah ketinggalan zaman, tapi menurut saya, kalau dijalankan dengan benar, kepemimpinan ini tetap penting, bahkan sangat dibutuhkan di perusahaan modern. Kenapa? Karena dengan informasi tersebar baik, pemimpin karismatik bisa dijelaskan visi perusahaan dengan jelas dan mudah dipahami semua orang. Semua karyawan tahu arah perusahaan dan semangat kerjanya meningkat. Pemimpin seperti ini justru penting untuk perusahaan yang ingin sukses. Kenapa? Karena pemimpin hebat itu mempunyai visi yang jelas. Bayangkan seorang kapten kapal yang tahu persis mau berlayar kemana. Pemimpin yang hebat juga begitu. Dia punya tujuan yang jelas dan menjelaskan dengan mudah kepada semua karyawan sehingga orang tahu arah perusahaan dan semangat kerja meningkat. Baik, seperti yang dijelaskan pembicara ketiga itu sudah sangat jelas. Jadi, menolak kepemimpinan karismatik sebagai model utama sama saja menolak kepemimpinan manusiawi dalam pemimpinan. Jadi, dalam era organisasi modern yang sama, yang pertama motivasi dan inspirasi menjadi kunci utama agar karyawan tetap produktif. Jadi, kepemimpinan karismatik membuat organisasi lebih hidup dan bergerak maju. Dan yang kedua, karisma tidak menjalankan peran sistem, malahan membuat sistem lebih efektif karena mampu membuat komunikasi yang baik. Jadi, pemimpin karismatik tetap baik dijadikan model utama karena menginspirasi, menyatukan, dan mendorong perubahan dalam organisasi modern. Resiko kursi individu kepemimpinan karismatik cenderung membentuk personil di mana keputusan dari visi atau organisasi bergantung kepada daya kepemimpinan, bukan proses kolektif atau kebijakan personal. Kami tidak setuju dengan yang disampaikan karena kepemimpinan karismatik seringkali cenderung memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada sosok pemimpin. Daya tarik personal dan keyakinan yang kuat dari pemimpin dapat membuat tidak berani mempertanyakan atau meminta klarifikasi mendalam mengenai keputusan dan proses yang ada, sehingga ketergantungan pada pemimpin membuat tim yang terlalu mengandalkan karisma pemimpin mungkin menjadi kurang praktik dan inovatif secara mandiri. Mereka cenderung menunggu arahan dan inspirasi dari pemimpin. Saya masih tidak setuju dengan pendapat bahwa kepemimpinan karismatik bisa menggantikan transparansi, kolaborasi, dan meritokrasi
karena menurut kami kepemimpinan karismatik hanya bisa mendukung tapi tidak bisa untuk menggantikan transparansi. Menurut saya pemimpin yang karismatik tidak bisa menggantikan transparansi meskipun ia bisa membantu menciptakan suasana yang terbuka, misalnya dengan cara berbicara yang inspiratif. Dia membangun kepercayaan banyak orang, tetapi ia tidak cukup untuk menggantikan sistem transparansi yang bersifat formal seperti keterbukaan data dan pelaporan keuangan. Setelah itu, kepemimpinan karismatik juga tidak sejalan dengan kolaboratif, meritokrasi dan juga transparansi karena minimnya kolaborasi. Ya baik, saya sini sebagai pembicara 5, saya menolak argumen yang atau akumulasi yang disampaikan karena dalam kepemimpinan karismatik itu ada salah satu faktor atau kendala yaitu dalam transformasi yang memiliki risiko bahwa fokus yang kuat dari seorang pemimpin pada visi dan kepribadian pemimpin dapat mengarah pada kekurangan transparansi dalam mengambil keputusan. Para pengikut karyawan atau bawahannya mengambil intuasi dan karisma daripada tata atau diskusi. Yaitu juga yang kedua yaitu bagian kolaborasi. Pemimpin dengan visi yang kuat dapat kurang terbuka terhadap ide dan perspektif dari pengikutnya atau bawahannya atau karyawan. Mungkin mereka visinya aturan terbaik dan kurang melibatkan tim. Terima kasih. Mungkin dari info ingin menambahkan argumen atau saran? Ada? Masalah? Tidak ada satu kesimpulan untuk musnah ini. Apa yang bisa lakukan? Jadi menurut saya ini saya tetap setuju dengan pemimpinan karismatik itu ada. Kepemimpinan karismatik seharusnya tidak dijadikan modal utama, karena nanti dia tuh ini akan berpemikiran bahwa dia itu bisa melakukan semuanya, maksudnya tanpa ada kolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi seperti contoh kemarin saya baca dari Google itu ada seorang ini Pak Bobby yang dia itu kan merupakan seorang pemimpin yang sangat karismatik toh. Jadi ini saking karismatiknya dia itu mengambil sebuah ini tindakan tanpa adanya kolaborasi dengan orang lain. Makanya itu menimbulkan yang namanya ini menimbulkan sebuah perdebatan yang menimbulkan perdebatan dengan warga setempat. Jadi menurut saya ini karismatik tidak seharusnya dijadikan modal utama. Bukan kita menolak pemimpin karismatik, tapi kita hanya menolak bahwa dia itu dijadikan sebagai modal utama. Baik, saya ingin menanggapi pernyataan dari pembicara 1. Di sini saya mendamakan bahwa pemimpin karismatik juga mempunyai akibat untuk karyawan, pengikut atau bawahannya. Karena yang pertama, kalau sudah bergantung pada pemimpin yang karismatik itu kurangnya keberlanjutan. Biasanya kalau jika pemimpin itu tersebut mengalami pemindahan pekerjaan, pemindahan tempat atau pensiun atau selainnya, bisa rapuh kurangnya arah dan pengertian karena kita sudah terlalu bergantung kepada kepemimpinan karismatik. Dan juga yang kedua adanya jika pemimpin karismatik itu juga terkadang kalau sudah merasa dirinya paling hebat atau pengikutnya sudah selalu mempercayai dia, juga terkadang ada timbul suatu pemikiran yang bisa mengubah sifat kepribadian, yang misalnya menjadi sombong atau tidak mau dengar masukan dari bawahannya, tidak mempedulikan ide-ide dari karyawannya,
mementingkan pemikiran pribadi dia sendiri. Di sini juga saya melihat mencari dari berbagai sumber informasi, salah satunya ada tokoh yang bernama Ken Lai. Di sini dia menggunakan kepemimpinan karismatiknya untuk memanipulasi individu dan perusahaan, sehingga tindakan itu membuat perusahaannya hancur karena ego dan makan. Terima kasih. Iya, toh kepemimpinan karismatik itu makanya dia tuh tidak boleh dijadikan sebagai modal utama. Atau kalau nanti kan dia akan menganggap dia itu paling hebat, dia tidak mendengarkan orang lain. Jadi maksudnya dia tidak boleh dijadikan modal utama begitu. Jadi betul kalau kepemimpinan karismatik itu dia hanya menjadi faktor pendukung, Pak. Contoh di sini ada studi kasus, ini kasus semua tahu tentang Presiden Jokowi ya. Pada saat pandemi COVID-19 itu Jokowi bisa menyenangkan publik dengan giat karisma, tapi pengambilan keputusan sempat dikritik karena kurang melibatkan kolaborasi dengan sektor secara sistematis. Ini menunjukkan bahwa tanpa struktur dan solid bisa menghasilkan kebijakan yang kurang efektif. Saya tidak setuju kalau pemimpinan karismatik itu pemimpin yang mampu menentukan berbagai kelompok dan menciptakan visi bersama, dapat mendorong perubahan positif dalam organisasi modern atau perusahaan. Contohnya pemimpin yang mampu menginspirasi timnya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, meskipun berasal dari latar belakang berbeda. Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kolaborasi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Contohnya pemimpin yang mendorong diskusi terbuka, maka kolaborasi tim dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Dan pemimpin yang mampu melihat potensi individu dapat memberikan kesempatan yang adil untuk berkembang dan menciptakan budaya organisasi meritokrasi atau sistem pengambilan keputusan. Tapi di sini kepemimpinan yang karismatik dalam jatuh sistem meritokrasi, ia terkadang menaikkan promosi seseorang karena ia merasa bahwa orang itu dekat dengan dia. Ia tidak melihat bahwa ada orang yang lebih cocok untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia hanya berfokus pada orang yang dekat dengan dia, bukan karena kinerja dan bukan karena kinerja orang yang baik. Berarti pendapat dari pembicara 5 itu menurut saya itu mendukung dari tidak mendukung dari emosi, karena kan kepemimpinan karismatik selaras pada prinsip modern, transparansi, kolaborasi dan meritokrasi. Jadi biasanya pemimpin yang mempunyai karismatik itu dalam suatu perusahaan juga memang terkadang bagus, tapi kalau sudah tidak mengendalikan diri pasti ada berbagai risiko yang timbul. Di situ terkadang di dalam suatu perusahaan kalau memiliki pemimpin berkarismatik atau di dalam suatu organisasi biasanya penyalahgunaan kekuasaan nanti membuat perusahaannya bisa tidak selaras dengan visi dan tujuan bersama, dan juga mungkin dia dalam fokus diri sendiri akhirnya membuat fokus terlalu jauh bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dan terkadang juga para pengikutnya juga ingin memaparkan ide atau pemikiran juga kadang bisa saja sudah tidak diterima. Terima kasih. Saya bilang kalau pemimpin karismatik bisa mengambil risiko, tapi dengan kerjasama yang kuat, pemimpin karismatik memang sudah seperti
percaya diri dan saling menghormati antara karyawan. Saling menghormati antara karyawan, si karyawan merasa dihargai dan didengar, sehingga kerjasama lebih mudah dan efektif. Bayangkan sebuah tim yang kompak yang saling mendukung pasti lebih produktif. Terakhir untuk semua tim. Tapi kan di sini membahas kepemimpinan bukan bekerja sama dalam tim. Di sini kalau kepemimpinan itu terlalu karismatik juga bisa mengalami keruntuhan, atau kadang kalau sudah memfokus dirinya sendiri sudah egois, para karyawan atau bawahan juga dia tidak mendengarkan ini pemikiran atau argumen yang disampaikan. Di sini juga saya melihat dari studi kasus ada sebuah toko yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia itu memiliki sebuah kerajaan atau dia ada sistem kekaisaran, tapi dengan jiwa pemimpin karismatiknya juga membawa suatu kegagalan, yaitu tidak berhasil mempertimbangkan kerajaannya, mengurangi kegagalan dan persaingan, sehingga perusahaannya itu atau kerajaannya atau kekaisaran itu tidak mengalami keruntuhan. Terima kasih. Berarti setelah tidak langsung saya bicara 5 dari tim kota, dia menyetujui dengan kata argumen karena sini kita mempertahankan bahwa pemimpin yang karismatik, karena memang pemimpin yang karismatik itu bisa menghasilkan sebuah tadi contoh studi kasus kerajaan. Jadi pemimpin yang karismatik itu memang bisa menghasilkan kerajaan, sehingga kita mempertahankan bahwa pemimpin yang karismatik itu tidak bisa menjadi faktor utama, dia hanya menjadi pendukung saja. Saya tidak setuju kalau pemimpin karismatik itu tidak dijadikan model utama, karena karisma itu membangun semangat dan visi bersama. Seperti contohnya tadi Soekarno, dengan karismanya mampu menyatukan pemimpin kebajikan, meskipun sistem saat itu belum seperti sekarang, belum sebagus sekarang. Ini itu saja. Untuk ini kita akhiri karena mengambil kesimpulan dari modul ini. Jadi kesimpulan untuk dibahas saat ini yaitu kepemimpinan karismatik memiliki potensi yang kuat dalam menggerakkan individu. Tetapi dalam konteks organisasi modern, model ini tidak dapat dijadikan yang utama karena berisiko mengorbankan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis meritokrasi yang diperlukan untuk keberlangsungan organisasi. Baik, sekian dari debat pada pagi hari ini. Salam teman-teman.